Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, Best Biz ID. Apabila Anda ingin sahamnya dibahas atau dianalisa, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Instagram maupun Facebook kami yang tertera di kolom deskripsi. Mari kita mulai analisa sebuah saham yang hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu Mahaka Radio Integra Tbk. Kode sahamnya adalah MARI. Dan perlu kami tegaskan, ini hanyalah sebuah analisa lengkap dari MARI, baik dari sisi fundamental maupun teknikal, untuk menambah kasanah pengetahuan kita di saham Mahaka Radio Integra ini, tanpa ada maksud mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham Mahaka Radio Integra ini. Jadi kalau kita lihat kenaikan hari ini dari saham MARI yang begitu besar disebabkan adanya berita bahwa Mahaka Radio akan mengembangkan platform siaran radio digital yang disebut dengan Noise. Ya, dengan dua venture kapitalis sudah konon akan bergabung dengan mereka, yaitu Alpha GWC dan Kinesis Group. Ya. Jadi kalau kita lihat, memang dengan adanya berita itu langsung tiba-tiba saham MARI hari ini melesat naik 42 poin atau 34,43% ke 164. Dan kalau kita lihat hari ini memang rentang harga saham MARI berada dari 122 sampai 164 dengan total transaksi 77,5 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita lihat market capital sebenarnya dari MARI sendiri tidak besar, hanya 861,43 miliar, di bawah 1 triliun, jadi termasuk kategori perusahaan small cap. Dan kalau kita lihat dari rentang harganya sendiri, harga MARI saat ini 164 merupakan harga yang tertinggi selama 1 bulan terakhir, di mana harga terendah MARI dalam 1 bulan terakhir adalah 90, sedangkan harga tertingginya adalah 164. Jadi secara monthly harga saham MARI sudah berada pada titik paling tingginya. Dan kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir, harga saham MARI paling rendah ada di 50 dan harga tertingginya ada di 298. Lalu kalau kita lihat, investor asing hari ini mencatatkan net foreign buy di saham MARI sebesar 155,41 juta rupiah. Sedangkan kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir, investor asing melakukan net foreign sell sebesar 334,59 juta. Dan kalau kita lihat secara 1 tahun terakhir, maka investor asing malah melakukan net foreign buy sebesar 817,41 juta rupiah di saham MARI. Dan saham MARI sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang belum begitu lama melantai di pasar modal Indonesia, yaitu tanggal 11 Februari 2016. Saham MARI berada di sektor trade dengan subsektornya advertising and printing media. Kalau kita lihat dari komposisi kepemilikan dari saham MARI, PT Beyond Media menempati posisi pengendali sebesar 40,35%. Lalu disusul Hari Zulnardi sebesar 12,53%, PT Mahaka Media 10,66%, Masyarakat sebesar 36,29%, dan PT Pratama Prima Utama sebesar 0,17%. Dan komisaris utama daripada saham MARI ini adalah Rudi Setia Laksmana, dan direktur utamanya adalah Adrian Syarkawi. Dan kalau kita lihat tadi
di mana ada Bapak Hari Zulnardi di dalam daftar pemegang saham. Beliau juga duduk di Dewan Komisaris tapi tidak sebagai komisaris utama. Lalu kalau kita lihat performa dari saham MARI sendiri, sebenarnya kalau kita lihat EPS-nya tahun 2020 ini berada di dalam zona merah atau mengalami kerugian, dan ini memang turun cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi selalu di zona hitam atau selalu profit. Kemudian kalau kita lihat sales dari MARI adalah 51,2 miliar, asetnya 334,03 miliar, liability-nya 106,53 miliar dengan equity atau pemodalan sebesar 222,48 miliar. Sedangkan net profitnya mengalami kerugian atau minus 15,47 miliar. Book value per share dari saham MARI adalah 42. Dan ini menghasilkan price to book value ratio yang cukup tinggi, yaitu 3,87 kali. Sedangkan price earning ratio-nya adalah minus 41,76 karena saham MARI berada dalam teritori negatif. Jadi secara valuasi sebenarnya saham MARI bisa kita kategorikan sudah cukup mahal atau sudah mahal. Dan dari segi profitability-nya saham MARI juga kita lihat karena berada dalam zona kerugian, tentu labanya menjadi sangat buruk ya. Net profit marginnya minus 30,22% dan return on equity-nya minus 9,27%. Dan memang ini lebih banyak disebabkan karena adanya faktor pandemi COVID-19. Dan kalau kita lihat memang satu hal yang sangat menarik dari saham MARI ini adalah dari rasio hutangnya yang cukup kecil, cukup baik, cukup terjaga. Ini debt equity ratio-nya 47,88%. Jadi cukup baik kalau kita bilang rasio hutangnya. Dan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebenarnya saham MARI selalu membagikan dividen. Tapi tahun 2020 kemarin absen karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat saham MARI berada di dalam zona kerugian dan mereka pun tidak membagikan dividen. Jadi demikianlah kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, dari sisi profitability-nya mengalami kerugian, dari segi valuasinya juga sudah mahal, tetapi dari segi rasio utangnya cukup bagus. Lalu mari kita berpindah ke teknikalnya, dimana kalau kita lihat saham MARI secara teknikal, maka dari primary maupun secondary trendnya sedang berada pada fase uptrend karena candle bergerak di area atas dari garis moving average 200 dan juga garis moving average 20. Kalau kita mengecek volume perdagangan, terlihat lonjakan kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Kemudian kalau kita lihat indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K sudah membentuk pola golden cross yang bisa menjadi sinyal untuk beli dan tren penguatan juga bisa berlanjut. Sedangkan kalau kita melihat faktor lainnya yaitu indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada di dalam fase overbought yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami peningkatan beli sehingga harga saat ini sudah cukup mahal. Dan kalau kita melihat aktivitas top 5 broker selama 1 minggu terakhir, akan tampak bahwa top broker sedang melakukan big distribution, sedangkan baik top 3 maupun top 5 broker sedang melakukan small distribution. Bagi kami, saham MARI memiliki support pertama di harga 130, yang apabila tertembus maka support keduanya ada di harga 91, sedangkan resistennya ada di harga 200, resisten pertamanya, yang juga di perbatasan fraksi, dan resisten keduanya ada di 220. Sedangkan risk ratio reward bagi saham MARI adalah risknya 44,51% dengan rewardnya sebesar 34,15%. Dan kalau kita melihat dari volume profile, saham MARI saat ini bergerak di atas volume profile terpanjang yang berada di range harga 93. Jadi kalau kita lihat dari volume profile, maka jumlah transaksi terbanyak yang terjadi dalam setahun terakhir untuk saham MARI ada di harga 93.
Demikianlah analisa lengkap kami untuk saham Mari, baik dari segi fundamental maupun sisi teknikal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Saksikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BestBiz ID. Sampai jumpa.